Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyajikan hasil dari makalah kami yang berjudul Bayi Tabung dan Kloning, yang disusun oleh saya sendiri, Fibrianti Mutia Amir, bersama rekan saya Dedi Yatendra dan Amrullah. Baiklah, materi ini akan dibacakan oleh kedua rekan saya, Dedi Yatendra dan Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yatendra. Saya di sini bakal membacakan hasil paper atau PPT dalam mata kuliah filsafat ilmu, yang mana di kelompok ini yang akan membahas tentang bayi tabung dan cloning. Nah, di dalam bayi tabung dan cloning ini ada 3 pembahasan kita. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Yang kedua, bayi tabung dalam perspektif ilmu. Yang ketiga, bayi tabung dalam pandangan Islam. Bayi tabung. Fertilisasi in vitro atau pembuahan in vitro atau in vitro fertilisasi atau dalam kurung IVF atau sering disebut bayi tabung adalah suatu proses pembuahan di luar tabung sang wanita. Yang kedua, bayi tabung dalam perspektif ilmu. Bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial berarti buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin yang artinya kata insemination yang artinya pemasukan atau penyampaian. Dalam kamus artificial insemination berarti pembuahan buatan. Inseminasi buatan dalam bahasa Arab disebut talqius sinai, seperti tercantum dalam kitab Al-Fatwah karya Muhammad Shaltut. Yang ketiga, C, bayi tabung dalam pandangan Islam. Mengenai benih dan proses pembuahannya, Al-Quran menyebutkan sampai 11 kali dengan menggunakan kata-kata nutfah yang samping dapat diartikan sebagai setitik dari mani, juga dapat diartikan sebagai hasil pembuatan sel telur oleh sel sperma yang disebut zigot. Yang ketujuh, cloning, yang mana paper selanjutnya akan disambung pembacaannya oleh saudara saya yang bernama Amrullah. Kepada Pak Amrullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang cloning. Pada pembahasan kali ini ada 2 pokok bahasan yang utama, yaitu yang pertama adalah pengertian cloning dan yang kedua cloning pada manusia dan masalah sosial etik. Pengertian cloning menurut bahasa, cloning berasal dari bahasa Inggris yakni cloning. Pengertian cloning adalah sebuah upaya untuk membuat duplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau dengan makna lain, membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Pada ilmu biologi, cloning merupakan proses menghasilkan individu dari jenis yang sama, bisa disebut dengan populasi yang identik secara genetik. Cloning adalah proses reproduksi aseksual yang seringkali terjadi pada alam secara alami yang dialami oleh beberapa bakteri, serangga, ataupun tumbuhan. Sedangkan menurut terminologinya, definisi cloning yaitu suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk dari pembelahan yang berulang dari satu sel suatu organisme. Selanjutnya yang kedua yaitu cloning pada manusia.
dan masalah sosial etika. Pada umumnya, mayoritas ilmuwan menolak adanya cloning terhadap manusia. Namun, cloning pada hewan tidak mendapat pertentangan dari para ilmuwan. Teknik cloning hewan apabila telah berhasil disempurnakan sehingga efisiensinya meningkat, akan berhasil menyediakan hewan-hewan bibit unggul untuk menggantikan teknik-teknik yang sekarang sudah ada. Memang pada dasarnya cloning terhadap manusia merupakan sebuah keberhasilan para ilmuwan barat dan dalam memanfaatkan sains, yang akhirnya mampu membuat sebuah kemajuan pesat yang telah melampaui seluruh ramalan manusia. Cara ini dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas keturunan, lebih cerdas, kuat, rupawan, ataupun untuk memperbanyak keturunan tanpa membutuhkan proses perkembangbiakan secara konvensional. Cloning terhadap manusia bukanlah suatu penciptaan, melainkan merupakan pembuktian dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kalimat lain, cloning hanyalah penemuan kecil dari sejumlah hukum alam dan rahasia alam yang tidak ada unsur penciptaan di dalamnya. Bahwa syariat mengharamkan cloning terhadap manusia dengan argumentasi sebagai berikut. Pertama, anak-anak produk proses cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah dan menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Kedua, anak-anak produk cloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Anak produk cloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu, sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung atau mediator. Ketiga, cloning manusia akan menghilangkan nasab garis keturunan. Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Dan yang keempat, memproduksi anak melalui proses cloning akan mencegah atau mengacaukan, menjungkirbalikkan struktur kehidupan masyarakat. Nah, kesimpulan dari pokok pembahasan awal yaitu bayi tabung dan yang kedua cloning adalah menurut hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri dapat disamakan dengan anak kandung. Dengan demikian ia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan yang kedua adalah cloning. Penciptaan manusia melalui cloning merupakan wujud pengabaian terhadap tanggung jawab etis terhadap kemanusiaan dan lebih lanjut akan merusak sistem pranata hukum dan sosial manusia. Atas dasar pertimbangan dari perspektif etika keilmuan dan perspektif Islam, maka penciptaan manusia melalui cloning perlu aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang cloning manusia di Indonesia. Saran dari kelompok kami yaitu untuk melaksanakan ilmu pengetahuan ada baiknya untuk memperhatikan segala besar manfaat daripada mudorot, mempertimbangkan dalil-dalil agama agar tidak melenceng dari syariat Islam. Demikian, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok 13 ya, tentang bayi tabung dan cloning. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.